Semangat pagi! Hari ini saya ingin berbagi hal yang saya syukuri atas kebaikan Tuhan. Hari Jumat yang lalu saya memiliki kendala karena orang yang sudah dijadwalkan untuk melayani chorister di hari esoknya hari Sabat sedang berhalangan. Jadi saya pun harus menggantikannya. Tapi masalahnya di jam yang sama saya sebenarnya harus mengajar di kelas anak-anak di usia kindergarten 3-6 tahun. Akhirnya saya pun malam-malam sudah jam 10 malam lewat, saya berdoa dalam hati, Tuhan, saya minta tolong, kiranya guru yang saya mau minta tolong ini berkenan membantu. Jadi malam-malam pun saya menulis di chatting via WhatsApp kepada salah seorang guru di kelas yang lebih kecil, usia bayi hingga 3 tahun, yaitu usia kelas beginner. Mam, maaf nih mengganggu sudah larut malam. Boleh nggak ya saya minta tolong? Untuk esok hari saya ada pelayanan untuk chorister di gereja. Boleh nggak? Anak-anak di kelas saya turut join ibadah di kelas beginner. Supaya mereka pun boleh turut mendapatkan berkat pelajaran sekolah sahabat anak-anak. Karena memang puji Tuhan juga status COVID orang-orang yang terkena di Batam ini sudah mulai menurun jumlahnya. Jadi sudah lebih banyak anggota jemaat yang turut hadir ibadah offline di gereja. Namun untuk anak-anak kecil yang masih rentan, mereka masih lebih memilih ibadah di rumah sehingga masih dibuka untuk kelas anak-anak secara online. Karena memang sudah malam, saya pun tidak mengharapkan untuk langsung dibalas oleh guru kelas beginner ini karena memang sudah sangat larut. Esok paginya dibalaslah oleh guru ini. Oh, oke Kak, silahkan. Ini ya, dari kelas beginner memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari bahwa mereka akan memiliki kegiatan aktivitas prakarya. Jadi saya pun meneruskan informasi ini yang berisi bahan-bahan yang diperlukan untuk dipersiapkan para orang tua, seperti kertas HVS, lem, lalu kertas berwarna seperti potongan kertas origami, kapas, dan lainnya. Saya pun merasa bersalah karena saya menginfokan di grup kelas kindergarten itu pagi-pagi di hari Sabtu itu. Jadi memang waktu bagi para orang tua untuk mempersiapkan perlengkapan itu tentunya sangat singkat. Jadi dalam hati saya minta maaf juga sama Tuhan karena terlalu buru-buru menyampaikan informasi ini. Lalu saya pun ke gereja melakukan pelayanan dan saya melihat hasil foto-foto hasil prakarya mereka di grup kelas kindergarten. Ternyata yang mereka lakukan adalah membuat awan beserta ada pelangi dari kertas-kertas berwarna tersebut. Lalu malam harinya saya masih berada di gereja bersama dengan salah seorang orang tua dari kelas yang saya ajar kindergarten. Lalu ibu ini bercerita, Nas tahu nggak, kan kamu baru kirim informasinya itu pagi-pagi untuk mempersiapkan kertas HVS, gunting, dan lain-lain. Iya, aduh maaf banget ya kak, saya bilang. Jadi di rumah itu, Nes, kapas nggak ada. Karena memang tidak dipersiapkan sebelumnya kan. Jadi gimana kak untuk menggantikan kapas itu? Lalu ibu ini menyampaikan, akhirnya Nes, ada bantal bekas di rumah, saya keluarkan dakron dari bantal tersebut. Aduh syukurlah dalam hati saya sebenarnya, aduh Tuhan, saya kira saya mau dimarahi oleh ibu ini. Artinya sedikit menyampaikan, ya kenapa Nes kamu baru pagi itu memberitahu kan? Lalu di rumah juga Nes, aduh ada lagi ternyata kendalanya saya semakin, aduh Tuhan saya minta maaf memang itu kesalahan saya. Di rumah juga Nes, tidak ada kertas origami. Dalam hati sudah, aduh salah lagi saya ini. Puji Tuhan Nes, jadi diambil kertas putih, ada bahan cat air dari milik anaknya, jadi dicat dulu warna-warni dari kertas putih tersebut, sehingga warnanya mirip dengan warna kertas origami. Baru digunting-gunting. Puji Tuhan, anak ini pun dapat turut serta dalam aktivitas prakarya tersebut. Inilah hal yang saya syukuri, bagaimana Tuhan melunakkan hati para orang tua, walaupun saya memberikan informasi itu sungguh mepet waktunya dalam mempersiapkan barang-barang yang diperlukan. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 5 September ialah
Pengaruh kehidupan Kristen di rumah tangga. Ayat intinya tertulis di dalam Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Penjelasannya, jika Kristus tinggal bersama kita, maka kita akan menjadi orang Kristen di rumah maupun di luar rumah. Dia yang adalah orang Kristen akan mengucapkan kata-kata yang baik kepada anggota keluarganya dan rekannya. Dia akan baik, sopan, penuh kasih, simpatik, dan akan mendidik dirinya sendiri untuk tinggal bersama keluarga yang di atas. Jika dia adalah anggota keluarga kerajaan, dia akan mewakili kerajaan yang dia tuju. Dia akan berbicara dengan kelemah lembutan kepada anak-anaknya karena dia akan menyadari bahwa mereka juga adalah ahli waris Allah, anggota istana surgawi. Di antara anak-anak Allah tidak ada roh kekerasan berdiam. Ingatlah bahwa sebagaimana engkau di keluargamu, demikian juga engkau di gereja. Sama seperti engkau memperlakukan anak-anakmu, demikian juga engkau akan memperlakukan Kristus. Jika engkau menghargai roh yang bukan seperti Kristus, engkau tidak menghormati Allah. Posisi tidak membuat seseorang menjadi manusia. Kristus yang dibentuk di dalam diri, itulah yang membuat seseorang layak menerima mahkota kehidupan yang tidak akan pudar. Tuhan ingin setiap orang memulai di rumah dan di sana menghidupkan kehidupan Kristus. Di gereja dan dalam setiap transaksi bisnis, seseorang akan menjadi seperti apa adanya dia di rumahnya. Jika dia tunduk pada bimbingan Roh Kudus di rumah, jika dia memahami tanggung jawabnya untuk berurusan dengan pikiran di sana, maka ketika dalam posisi yang bertanggung jawab, dia akan menempuh jalan yang sama. Mengingat kelemah lembutan Kristus terhadapnya, ia akan mewujudkan kasih dan kelemah lembutan yang sama terhadap orang lain. Prinsip-prinsip surga harus dilaksanakan dalam setiap keluarga, dalam disiplin setiap gereja, di setiap badan usaha, di setiap lembaga, di setiap sekolah, dan dalam segala hal yang akan dikelola. Pria dan wanita, anak-anak, dan orang muda diukur dalam skala surga sesuai dengan apa yang mereka ungkapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seorang Kristen di rumah adalah seorang Kristen di mana-mana. Agama yang dibawa ke rumah memberikan pengaruh yang tidak dapat diukur. Tentunya aplikasi kita hari ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk dapat memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam lingkungan rumah kita, lingkaran dalam, lingkaran yang paling kecil, agar kehidupan Kristus yang sudah dibentuk dengan baik di rumah itu dapat terpancarkan dengan baik dimanapun kita berada. Karena memang itulah yang Tuhan harapkan. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang penuh kasih. Terima kasih banyak pada saat ini Tuhan memaparkan di hadapan kami bahwa setan selalu berusaha untuk menghancurkan dari akar, mulai dari rumah tangga kami masing-masing. Kami tidak punya kuasa terhadap orang lain, Tuhan, tapi biarlah melalui doa ini, Roh Kudus akan turut bekerja dalam setiap hati anggota keluarga dalam rumah tangga kami. Sehingga mereka pun boleh memilih hal yang tepat untuk terus memperbaharui komitmen mereka kepada Tuhan, menumbuhkan kehidupan Kristus di dalam diri masing-masing, dan juga melalui hal-hal yang kecil, rutin dalam doa pribadi, ibadah pagi, mesbah, pagi dan petang, serta memuji Tuhan. Kiranya dengan hal-hal tersebut kami boleh terus terhubung kepada Tuhan, dan ketika kami keluar dari rumah, agama Kristen yang sama pun dapat kami sebarkan kepada orang-orang sekitar. Inilah doa dan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami ketika kami sudah memang tidak mampu lagi. Di dalam nama Yesus kami bawa permohonan ini. Amin.
Terima kasih banyak. Mari berjumpa kembali esok hari. Dan jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, Anda dapat menuliskan hal tersebut di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, dan mari kita terus mendidik diri kita untuk memiliki kehidupan Kristen di dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Amin.